Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 22 Februari 2022. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu Bapa, karena Bapa begitu luar biasa berkarya untuk hidup dan keselamatan kami. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu, kami mau menyatakan syukur kami kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah dalam Mazmur 137, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah di tepi sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita mendengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur 137 adalah sebuah mazmur yang mengisahkan kembali suasana hidup umat Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Di mana kisah ini berbicara tentang pergumulan berat yang dialami oleh umat itu, di mana mereka tidak lagi punya kesempatan untuk bernyanyi dan mempermuliakan nama Tuhan, karena saat itu mereka ada di negeri pembuangan. Memang keadaan itu terjadi oleh karena dilatar belakangi oleh kehidupan umat Israel yang tidak lagi menggunakan hari-hari pemberian Tuhan di Sion dengan baik. Di Sion mereka tidak memanfaatkan waktu pemberian Tuhan untuk bernyanyi, untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan baik dalam hidup mereka. Mereka masih menghiasi hari-hari hidup mereka dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, membuat negeri kediaman mereka, bahkan Sion sebagai tempat untuk mereka berjumpa dengan Allah dan mempermuliakan nama Tuhan itu dihancurkan. Dan mereka kemudian dibuang, diangkut dan berada di negeri pembuangan di Babel. Dan dikisahkan bahwa di sana di tepi sungai Babel, alat-alat musik mereka digantung di pohon gandarusa, dan mereka hanya bisa dapat menyaksikan itu. Dan orang-orang di Babel dengan sinis mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka coba mengingat kembali tentang sukacita mereka di Yerusalem.
Bahkan mereka diminta untuk membayangkan saja pujian, sukacita, dan sorak-sorai yang pernah mereka nyanyikan ketika mereka ada di Sion. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu bagian ini dikisahkan kembali supaya umat Israel bisa mengingat kembali tentang kekelaman yang pernah mereka alami, diakibatkan oleh kelemahan dari diri mereka sendiri. Sehingga bagian ini tentu mau diangkat dan diceritakan kembali supaya mereka bisa dengar, bahkan generasi penerus bisa mendengarnya, sehingga mereka tidak boleh lagi mengulangi cara-cara hidup yang tidak berkenan, yang olehnya mereka pernah mengalami kehancuran yang hebat di dalam hidup mereka. Karena itu melalui perenungan ini, semua kita umat percaya harus ingat dengan baik bahwa selagi kita masih mengalami waktu pemberian Tuhan di dalam hidup kita, lebih baik kita menggunakan waktu pemberian Tuhan ini, mengisinya dengan baik, bersaksi tentang kebesaran Tuhan, dan terus mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu pemberian Tuhan atas kehidupan ini. Karena itu sekali lagi kepada semua kita sebagai umat percaya, pergunakanlah waktu pemberian Tuhan. Selagi kehidupan ini masih Tuhan percayakan kepada kita, gunakanlah waktu itu dengan baik untuk mempermuliakan nama Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan sesama. Karena itu, malam ini saya juga mengajak kita untuk bisa dapat mengikuti dan menyaksikan bersama pujian yang dikumandangkan oleh paduan suara Nazaret berkenaan dengan perayaan ulang tahun yang ketiga yang mereka rayakan. Kita bersyukur bahwa keluarga besar paduan suara Nazaret masih bisa dapat merayakan hari ulang tahun mereka. Dan di dalam perayaan ulang tahun itu sekaligus mereka mempermuliakan nama Tuhan dengan dua pujian yang patut kita syukuri bersama. Mari kita mengikuti pujian ini secara bersama-sama. Tiada yang
saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan pujian dari paduan suara Nazaret, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan kepadamu Bapa, sebab Bapa begitu baik untuk terus mengingatkan kami, supaya kami mesti mempergunakan waktu-waktu kehidupan ini untuk benar-benar mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa, serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.